Hai English with Rangga. Sekarang kita akan belajar bagaimana teman-teman bisa membentuk kalimat dalam bahasa Inggris supaya kalimatnya itu sesuai dengan tense atau bentuk grammarnya. Dan tujuannya supaya teman-teman itu pede dengan apa yang digunakan dalam kalimatnya. Sehingga nggak ragu-ragu lagi nanyain sama diri sendiri, ini benar nggak ya? Present continuous tense ini benar nggak ya? Past continuous tense ini benar nggak ya? Present perfect continuous tense. Meskipun teman-teman misalnya sudah ngerti, saya harus pakai past continuous tense dalam kalimat saya, tapi kira-kira ini benar gak ya? Karena ragu, biasanya ya nggak keluar kalimatnya, ujung-ujungnya cuma diem aja, nggak jadi ngomong. Oke, sekarang tujuan kita adalah mengobati dan menghilangkan keraguan yang ada di diri teman-teman. Silahkan simak terus videonya dan akan kita bahas dengan present continuous tense. Untuk video sebelumnya saya udah share di dan sudah saya upload ya, di video saya beberapa saat yang lalu. Nanti linknya akan saya sertakan di description. Sekarang yang versi continuous atau yang keadaannya sedang berlangsung. Ingat ya, kalau teman-teman ketemu kata continuous berarti apa? Keadaannya yang sedang disampaikan itu sedang berlangsung. Hanya saja ya memang dia dibagi-bagi lagi. Misalnya ada past continuous. Ya artinya apa? Kejadiannya sedang berlangsung tapi di masa lampau. Teman-teman lagi ngejelasin tadi itu apa sih yang lagi terjadi. Ada juga present continuous. Berarti apa yang sekarang benar-benar terjadi. Lalu ada juga future continuous tense yang sayangnya nggak muat papan tulis kalau kita ngebahas itu juga. Future continuous tense itu digunakan untuk menyatakan kalau nanti kita itu lagi ngapain. Ya nanti saya jam 10 malam saya udah tidur kalau jam 10 malam nanti. Jadi nggak bisa kita main game. Contohnya seperti itu. Kita bahas dari yang pertama, present continuous tense. Apa sih yang harus dipahami dari present continuous tense? Ingat ya, untuk belajar sebuah tense atau bentuk kalimat, teman-teman hanya perlu lihat judulnya aja dan penuhi syarat untuk membentuk judul dari apa yang dipelajari. Misalnya present continuous. Oke, apa yang membuat sebuah kalimat itu present dan ada continuousnya? Kita lihat di contoh pertama. I am asking you. Saya nanya nih sama teman-teman. Itu artinya. I'm asking you. Apa yang membuat I'm asking you adalah present continuous tense? Jawabannya adalah am ini merupakan to be yang kita gunakan di present. Sementara continuous adalah kondisi sesuatu hal itu sedang berlangsung. Kalau sesuatu hal sedang berlangsung kondisinya, maka harus ditambahkan akhiran ing atau ing. Ya. Ini adalah verb participle. Ya, memang dia ditambahkan suffix ing di akhiran kalimatnya. Suffix adalah akhiran. Lalu kita lanjut kalimat kedua. Yang pertama adalah kalimat positif. Oke, kalimat positif berarti tidak ada not di dalamnya. Tidak ada tidak di dalamnya. Kita lanjut kedua, kalimat tanya. Are they even listening to me? Emangnya mereka dengerin saya? Itu caranya ya. Even ini di sini perannya untuk nanyain sesuatu yang sifatnya seperti yang saya jelaskan tadi. Emangnya dia atau emangnya mereka ngedengerin saya? Ya. Kita lihat apa yang membentuk kalimat nomor 2 ini, present continuous tense. Presentnya ada di sini di are. Oke? Lalu continuousnya di mana? Di listening. Ya, gampang sekali, oke? Lalu tinggal dibalikan aja. Kalau yang di awal tadi subjeknya dulu lalu to be. Kalau untuk bertanya, to be-nya dulu lalu subjeknya. Oke? Kalau misalnya teman-teman mau tambahkan 5W1H, silahkan tambahkan di awal kalimat. What are they listening to? Seperti itu ya. Lanjut lagi nomor 3. You are not being reasonable. Kalimat nomor 3 ini adalah ketika teman-teman ingin menyampaikan ke seseorang, ketika seseorang itu tidak punya landasan terhadap apa yang dia jelaskan, atau dia sedang tidak jelas kenapa dia memutuskan sesuatu. Bisa bilang, you are not being reasonable.
Oke? Ada not di sini. Artinya apa? Nomor 3 adalah kalimat negatif. Kalimat yang mengandung kata tidak di dalamnya. Gampang sekali untuk present continuous tense ini. Tinggal dikasih to be, lalu dikasih present participle-nya. Ya. Atau kata kerja yang tambahin dengan ing. Selesai deh. Dan ini tips juga untuk teman-teman ya, ketika mau berbicara secara natural seperti dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa kok dalam bahasa Inggris bertanya menggunakan kalimat positif. Contohnya nomor 4, he's dancing. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau lagi heran sama orang, itu dia lagi dance. Jadi gini nanyanya, he's dancing atau he's singing, itu nyanyi dia. Kayak begitu nyanyinya. Kurang lebih seperti itu. Ya itu present continuous tense ya. And you have to understand, teman-teman harus ngerti juga di present continuous tense dan di tense lainnya itu teman-teman boleh menambahkan yang namanya adverb of time, keterangan waktu. Adverb adalah keterangan. Biasanya dia termasuk keterangan manner ya, seperti quickly, slowly, apalagi ya, reluctantly, dan lain-lain. Dan ada juga adverb of place atau keterangan tempat. Sekarang kita gunakan keterangan waktu dulu untuk supaya teman-teman paham dengan present continuous. Ingat, present continuous artinya sekarang dan sedang terjadi. Misalnya sekarang saya lagi ngoceh-ngoceh di depan kamera, saya lagi ngomong sama teman-teman, saya lagi ngajar. Nah, di present continuous biasanya adverb of time-nya adalah now atau right now. Ya. Ada juga at the moment. Ya, ini M, at the moment. Seperti itu. Silakan teman-teman cari lagi kalau memang ada adverb of time untuk present continuous. Share di kolom komentar supaya engagement naik. Lanjut lagi ke past continuous tense. Ada 3 contoh di sini. Past continuous tense untuk menjelaskan apa? Ya, kenapa saya nanya sendiri. Jadi past continuous tense itu untuk menjelaskan tadi apa yang sedang terjadi. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih gini. Tadi lagi hujan, jadi saya nggak bisa pergi. Tadi saya lagi nyetir, jadi saya nggak bisa ngangkat telepon. Tadi saya lagi ngajar, jadi saya nggak bisa ambil paket ke depan. Nah, jadi ada tadi dan lagi. Nah, itu yang membuat sebuah kalimat past continuous. Kita lihat contoh nomor 1. I was still sleeping. I was still explaining. Saya yang bikin contohnya, tapi saya yang lupa. I was still explaining. Saya tadi itu masih ngejelasin, saya belum selesai. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ingat, kita hanya perlu melengkapi atau memenuhi syarat dari past continuous aja. Syarat dari past continuous sama seperti present continuous. Syaratnya 2. Cuma perlu to be yang merupakan past ya, atau to be yang khusus untuk past. To be di past ini cuma 2, was atau were. Ya, was dan were, sorry. Jadi cuma 2. Ya, was ini buat siapa aja? Was ini buat she, he, it, dan I. Oke? Ini saya buat ya. Jadi, muat nggak sih di papan tulis? Oke. Was ini untuk she, he, it, dan I. Kalau were, berarti we dan they. Nah, ya, oke. We dan they aja. Benar nggak ya? Dan you, sorry. Nah, itu dia. We, they, dan you. Oke, kalau di present continuous dia ada she, he, it. Untuk subjeknya sama ya. Dan she, he, it ini dia menggunakan to be is. Kalau I dia to be-nya am. Kalau you, we, they, ini to be-nya adalah are. Untuk di present continuous. Jadi saya bikin garis biar teman-teman catatnya gampang.
Ya ingat, di past continuous to be-nya cuma 2, kalau di present to be-nya 3. Di past continuous to be-nya ada was dan were. Was it showing any error message? Ya, ada nggak nunjukin pesan error? Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Dan karena ini it, maka to be-nya adalah was bukan were ya. Itu gampang banget. Nanti saya akan jelaskan apa itu to be. Teman-teman please stay ya, jangan kemana-mana. Lalu di sini sudah terpenuhi syarat untuk membentuk kalimat past continuous, yaitu adanya to be ya. Adanya to be dan adanya kata kerja yang berakhiran dengan ing. To be-nya apa? To be yang khusus untuk past. Ya, dan ini adalah bentuk negatifnya. Ada not setelah to be. Ingat ya, karena dia subjeknya they, maka ketemu dengan to be were. Lanjut lagi ke present perfect continuous. Oh, sorry. Ya, present perfect continuous sudah benar sebutannya, sorry. Saya pikir tadi saya sebutin ini. Ya, ini present perfect continuous. Present perfect continuous tense ini adalah sebuah bentuk kalimat yang teman-teman bisa gunakan untuk menjelaskan suatu hal yang teman-teman kerjakan misalnya dari 5 menit yang lalu sampai sekarang itu masih dikerjakan, belum stop. Misalnya dari 11 menit yang lalu saya ngajar dan belum berhenti sedikit pun untuk istirahat. So, teman-teman gunakan present perfect continuous tense untuk menjelaskan kondisi tersebut. Seperti apa kalimatnya? Kita lihat contoh nomor 1. Who have you been looking at? Kamu dari tadi liatin siapa? Itu cara bacanya. Lalu yang kedua, she has not been driving. Dia dari tadi nggak nyetir kok. Dia dari tadi ngelamun misalnya. Lalu nomor 3, we have not been fishing. Kita dari tadi nggak mancing kok. Lalu untuk kalimat positifnya, kira-kira ada yang mau bikin di kolom komentar? Ya, silahkan untuk kalimat positifnya, karena saya buat kalimat tanya dan kalimat negatifnya saja. Ya. And then, teman-teman mesti lihat di present perfect continuous tense ini tidak ada lagi she, he, it, atau was, atau were. Adanya apa? Adanya have dan been. Has dan been. Ingat ya, has berarti untuk siapa aja. Has itu untuk she, he, dan it. Kalau have, ya berarti yang selain dari 3 ini. I, you, we, dan they. Nah, to be-nya yang mana? To be-nya adalah been ini. Hanya saja dia dibantu dengan kata kerja bantu, yaitu has dan have. Has atau have, sorry. Jadi, begini bentuknya ya. She has not been driving. Seperti itu. Oke, lalu apa itu to be? Ya, kalau teman-teman artikan to be atau be ke dalam bahasa Indonesia artinya cuma jadi. Hanya saja dalam bahasa Inggris di kalimat-kalimat terutama di tense ini, be atau to be tidak memiliki arti pasti, tapi dia punya fungsi yang sangat-sangat penting ya, yaitu untuk memenuhi suatu syarat membentuk kalimat grammar yang sempurna dan proper. Kalau nggak pakai to be, teman-teman nanti akan bingung. Kenapa? Karena bisa aja bikin kalimat I asking you, misalnya ya, I asking you. Iya, orang yang mungkin dibuat mengerti oleh kalimat teman-teman ya pasti mengerti. Tapi ya sayangnya itu kurang lengkap. Dan kalau teman-teman ngerjain soal di sekolah atau mungkin lagi nulis essay, bikin I asking you, pasti bakalan error atau salah. Kan sayang ya. Padahal tahu versi benarnya bagaimana, tapi disalah-salahin karena punya pikiran kalau ya yang penting orang ngerti lah. Ngapain kita repot-repot pakai am, ngapain kita repot-repot pakai was, kalau orang udah ngerti. Ya mindset seperti itu yang bikin ya banyak orang nggak maju bahasa Inggrisnya, karena ya maunya yang biasanya bagaimana dia lakukan ya seperti itulah yang dia mau lakukan terus menerus. Nah sekarang kan teman-teman sudah belajar, silahkan praktekkan dan silahkan tulis di kolom komentar contoh-contoh yang bisa teman-teman berikan untuk present continuous tense, past continuous tense, dan present perfect continuous tense. I'll see you in the next video. Thank you for watching and goodbye.